Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewantara Muda, selamat pagi, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 hari ini mengunjungi Museum Dewantara Kirtigria. Pasti udah ada yang malas nih kalau diajak berkunjung ke museum karena mengenang masa lalu. Tapi perlu kalian ketahui bahwa berkunjung ke museum dapat seperti petualangan ke dunia lain di mana ruang dan waktu berhenti dan kamu dapat menghidupkan kembali masa lalu. Museum Dewantara Kirtigria terletak di Kompleks Majelis Luhur Taman Siswa di Jalan Taman Siswa nomor 31 Yogyakarta. Museum ini berada satu kompleks dengan Pendopo Agung Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1938. Museum Dewantara Kirtigria menempati bekas rumah Ki Hajar Dewantara sekeluarga. Bangunan rumah tersebut dibelinya pada tanggal 14 Agustus 1935 dengan gaya bangunan klasik Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1951, pembelian tersebut dihibahkan kepada Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa. Ki Hajar sendiri menghendaki rumah tersebut dijadikan museum. Amanat tersebut disampaikan langsung pada tahun 1957 dan baru terrealisasikan menjadi museum pada tanggal 2 Mei 1970. Dewantara itu diambil dari nama Ki Hajar. Kemudian Kirti itu adalah bahasa Sanskerta yang artinya kerja. Lalu Griya juga dari bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa yaitu rumah. Bisa diartikan ini adalah rumah hasil kerja atau rumah tempat kerja Ki Hajar Dewantara. Memasuki ruangan yang pertama yaitu ruang tidur khusus Ki Hajar Dewantara. Pada ruangan ini terdapat tempat tidur yang merupakan koleksi museum yang dulu digunakan sebagai tempat tidur Ki Hajar Dewantara. Disinilah juga Ki Hajar Dewantara terbaring lemah dan dibesuk oleh Soekarno. Koleksi lainnya yang ada di ruangan ini ialah mesin ketik Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ialah seorang penulis yang telah menerbitkan ratusan artikel mengenai kebudayaan, pendidikan, dan politik. Tulisan Ki Hajar Dewantara yang paling terkenal ialah Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan ini berisi kritikan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kemudian terdapat juga baju penjara Ki Hajar Dewantara. Baju ini merupakan bukti perlawanan agitasi khas Ki Hajar Dewantara kepada Belanda karena Belanda dengan sewenang-wenang menempatkan beliau di penjara orang kriminal di Pekalongan. Padahal beliau ialah tahanan politik yang seharusnya ditahan di Semarang. Ruangan ini juga berada tepat di bagian depan museum. Di ruangan ini terdapat foto-foto dokumentasi, kursi goyang, lemari, jam, koleksi souvenir, dan lambang taman siswa. Ini merupakan salah satu panji taman siswa, yaitu Suci Kata Musti Tunggal, yang artinya adalah dengan niat baik dan kedisiplinan diri, kita dapat menuju kesempurnaan. Ruangan ini berada di sebelah kanan ruang keluarga. Di ruangan ini terdapat berbagai benda peninggalan Ki Hajar Dewantara, di antaranya yaitu meja kursi tamu, telepon, foto dokumentasi, dan patung Ki Hajar Dewantara. Patung Ki Hajar Dewantara yang dipahat oleh Hendro Jasmoro pada tahun 1972, surat dan Presiden Soekarno ketika meminta Ki Hajar Dewantara untuk menjadi Menteri Pendidikan. Di sini merupakan ruang kerja Ki Hajar Dewantara dan di sini ada beberapa penghargaan, yaitu penghargaan Bintang Mahaputra Adipurna pada tahun 1960 dan penghargaan Revolusi Nasional pada tahun 1959.
Di sini ada beberapa koleksi buku-buku Ki Hajar Dewantara, yaitu buku tentang ilmu pengetahuan, pendidikan, filsafat, dan lain-lain. Ini merupakan sertifikat gelar doktor honoris causa yang diterima Ki Hajar Dewantara dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1956 atas kontribusinya terhadap perkembangan budaya Indonesia. Memasuki ruang kelima yaitu kamar tidur Nyi dan Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat kamar tidur dan juga terdapat lukisan Nyi Hajar, juga meja belajar Nyi Hajar. Di ruangan ini ada koleksi kebaya dan kain tradisional milik Nyi Hajar dan keluarga, dan di sini ada beberapa foto Ki Hajar dan Nyi Hajar. Di dalam lemari ini tersimpan barang-barang milik Nyi Hajar, seperti gunting, sisir, kipas, dan barang-barang lainnya. Ruangan terakhir yaitu kamar tidur putri. Di dalam ruangan ini terdapat banyak foto kesenian dan juga terdapat tempat tidur yang dulu digunakan oleh Niniken Wandasari Sutapi Asti. Pada ruangan ini terdapat lukisan milik Avandi. Beliau merupakan pamong Taman Siswa di Jakarta pada tahun 1940. Terdapat juga alat kesenian berupa gamelan. Gamelan ini dulunya digunakan oleh Taman Siswa. Ini adalah alat cetak majalah Pusara, majalah resmi Persatuan Taman Siswa. Diterbitkan lebih dari 70 tahun. Tempat tinggal beliau ini menghendaki menjadi museum agar kelak bisa menjadi tempat pembelajaran atau bisa menauladani perjuangan beliau ya dari awal pendirian Taman Siswa sampai saat ini. Nah, teman-teman, kita tadi sudah melihat bersama-sama berbagai benda peninggalan Ki Hajar Dewantara yang memiliki dan mengandung makna yang sangat berarti. Hal ini juga dapat membawa dan menuntun kita akan perjuangan dan nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara. Jadi, mari kita menjaga dan menghargai warisan ini agar semua perjuangan Ki Hajar Dewantara ini dapat diingat dan dikenang dari generasi ke generasi berikutnya. Ingatlah, melestarikan warisan sejarah adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian dan terima kasih.